Ya. Sampai kontrak. Waduh, semangat sekali masnya ya. Oke. Nah, sudah hadir semuanya di sini tentunya para cast. Nah, Mas Vino, ini kan film horor pertama ya. Pastinya pasti sudah pernah mendapat tawaran untuk main film horor. Akhirnya kenapa memilih Kodrat sebagai debutnya? Dan gimana perasaannya setelah menonton film Kodrat? Boleh Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman media sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Terima kasih buat Magma Entertainment, buat Rapi Film yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bermain film Kodrat. Memang beberapa ada tawaran untuk main film horor gitu. Cuman apa ya, buat saya pada saat itu mungkin waktunya nggak tepat dan mungkin karakternya nggak klik. Dan begitu saya dapat sinopsis waktu itu Kodrat ini buat saya, wah ini menarik banget gitu. Biasanya kalau misalnya film horor yang saya tonton, kebetulan saya suka penonton film horor, Ustadz itu datang selalu terlambat biasanya. Seperti film-film koboi atau film-film tentang polisi gitu. Polisi selalu datang terlambat karena kalau datangnya kecepatan terlalu nggak seru gitu. Karena terlalu penjahatnya langsung ditangkap gitu. Demikian pun juga ketika dari film horor, Ustadz selalu datang terlambat karena kita jualan hantu-hantunya dulu gitu. Biar nanti di tengah-tengah Ustadznya menang atau enggak Ustadznya mati. Nah, di film Kodrat ini yang menarik buat saya adalah justru cerita ini dibawa oleh seorang ustadz. Dan yang membuat saya tertarik di film ini adalah walaupun menceritakan tentang seorang ustadz, tapi Kodrat ini justru mempertanyakan apakah dia sudah pantas untuk menjadi seorang ustadz. Sementara banyak sekali di kehidupan sosial kita orang yang ilmu agamanya mungkin baru masih rendah atau mungkin baru lulus pesantren tapi sudah bangga sekali dengan saya ustadz. Sementara Kodrat yang dilabeli oleh masyarakat sekitar adalah seorang ustadz yang tangguh, ustadz ruqyah yang hebat. Dia bertanya kembali gitu, apakah ini sudah pantas disebut ustadz atau jangan-jangan ustadz ini adalah ujian dari Allah gitu. Makanya dia kembali lagi ke pesantrennya untuk menuntut ilmu lagi. Dan buat saya itu adalah satu premis yang sangat kuat, yang kayaknya ini tepat sekali kalau saya pertama kali film horor. Ini adalah film horor pertama saya. Kita tepuk tangan dulu dong. Nah, satu lagi Mas pertanyaannya, gimana perasaannya akhirnya setelah menonton film Kodrat? Setelah menonton film Kodrat, saya sih tadi sempat menyaksikan teman-teman nonton, reaksinya buat saya penghargaan paling tinggi adalah ketika saya melihat reaksi dari teman-teman semua ketika nonton filmnya. Dan tadi saya cukup happy, cukup senang sekali gitu, dan melihat reaksi teman-teman. Dan yang paling saya senang adalah ketika saya pakai kacamata. Yang terakhir ya, ending yang luar biasa itu. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Vino, Sebastian. Selanjutnya kita bergeser ke Mbak Marsha. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Mbak, tadi banyak sekali adegan-adegan yang tidak biasa ya. Yang nantinya mungkin belum tentu lagi. Kita lihat Mbak Marsha Timothy seperti itu ya. Tapi romantis banget kan? Luar biasa, itu terbang-terbang ya Mas ya. Wow, itu film horor yang romantis sekali tadi ya, adegan yang sangat romantis. Oke, boleh diceritain nih Mbak prosesnya, terus keseruannya itu seperti apa nih dari adegan-adegan yang mungkin, pas baca skrip aja kayaknya ini udah susah nih ya. Itu gimana akhirnya prosesnya dan serunya tuh kayak gimana sih? Prosesnya cukup panjang, proses latihan kita cukup panjang, proses diskusinya cukup panjang. Kalau ditanya bagaimana serunya, seru banget sih kalau buat saya terutama ya, karena ya mungkin yang teman-teman udah nonton tadi banyak adegan yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Sepanjang karir saya mungkin belum pernah saya lakukan gitu. Dan mendapat kesempatan ini tentunya senang banget dan seru banget. Dan ketemu teman-teman baru lagi di sini, apa ya rasanya? Sulit saya lukiskan dengan kata-kata ya. Cuman tadi saya sempat ngintip nonton gitu ya. Nggak tahu apa karena teman-teman lagi pada nonton atau gimana, kok saya lebih deg-degan tadi nontonnya. Kayak ikut deg-degan, ikut tambah tegang gitu nontonnya. Nggak tahu deh, benar apa nggak ya gitu. Bener nggak nih? Menegangkan ya. Tepuk tangan untuk Mbak Marsha. Ada lagi mungkin Pak yang mau ditambahkan? Udah aja. Cukup, terima kasih. Baik, selanjutnya kita mau ngobrol sama di sebelah saya Mas Randi Pangalila. Tepuk tangan dulu dong Mas Randi. Gila tadi ya, fightingnya luar biasa nih. Gimana nih keseruannya tadi fighting sama Vino yang begitu intens ya?
maksa untuk join. Iya. Jadi apa tadi Aswala itu ya? Iya, Fightingnya gimana, Mas? saya berperan sebagai Ustadz Zafar di sini. Ustadz Murtad sebenarnya. Iya. Jadi mungkin di sini terima kasih sebelumnya untuk para teman-teman media dan juga Rapi Film dan juga Magma Entertainment sudah memberikan kesempatan untuk saya berada di satu proyek yang luar biasa ini, Kodrat. Ini adalah salah satu alasan kenapa saya nggak bisa terlalu banyak cerita waktu press conference yang pertama. Jadi waktu di press conference yang pertama saya ditanyain karakternya kan kamu jadi ustadz, kamu berarti harus menghafalkan ayat tuh. Saya nggak bisa jawab karena pada saat saya jawab itu adalah spoiler terbesar gitu. Karena sekarang teman-teman media udah nonton, jadi itulah alasannya. Jadi di sini sebenarnya saya dan Vino persiapan workshopnya lebih ke adegan fightingnya. Adegan fightingnya kita berusaha untuk membuat se-fresh mungkin dan semenarik mungkin. Dan kalau ada hal yang menarik mungkin waktu pertama kali sebelum ada adegan fighting itu kan Ustadz Zafar menyebutkan ayat-ayat mantra-mantra penyembahan berhalanya dia itu kan. Itu sebenarnya last minute. Itu take-nya mau jam 7 malam, saya dikasih baru jam 3 sore sama Mbak. Terima kasih ya Pak ya. Tangan Terima dulu kasih. dong, luar biasa. Iya. Udah gitu pas udah mau onset ganti. Tadinya pakai bahasa Latin atau Latin ya, bahasa Latin tiba-tiba bahasa Jawa kuno. Oh, Astaga. jauh siap. banget ya. Ya, jadi saya di situ agak dikeramasin waktu di adegan itu, saya keramas ya, Iya. supaya bisa masuk semua mantra-mantranya itu. Ya, di situ sih keseruannya syuting Kodrat ini. Terima kasih. Mas udah diingetin. Oke, Mas Rani Balaria. Wah, thank you banget ya diingetin. Al-Fatihah ini. Terima kasih. Al-Fatihah ya. Aduh, oke. Boleh dilanjut Mas? Apakah ini menjadi kado terindah gitu ya untuk Mbak Marsha dan Mas Vino yang lagi anniversary, ya betul ya, dan tentunya Mas Rani yang berulang tahun. Wah, luar biasa. Boleh dijawab mungkin dari Mas Vino dulu ya? Ya, wah, bro. Terima kasih udah diingetin nih Pak. Ini hari ini penuh berkah banget sebenarnya. Penuh berkah. Jadi sebetulnya saya dan Marsha tuh nggak tahu kalau misalnya film ini akan dirilis tanggal 27 Oktober 2022 dan premiernya tuh di tanggal 19 dan 20. Dan memang tanggal 20 itu peringatan anniversary kita berdua, dan saya rasa ini menjadi doa yang baik gitu untuk film ini sendiri maupun buat kita berdua gitu, karena saya sendiri sama Marsha tuh udah lama nggak main film bareng dengan porsi squad ini gitu. Sama-sama dapat porsi yang bagus, yang banyak, dan karakter yang berbeda. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi kado buat kita berdua, bisa menjadi kado buat teman-teman di perfilman Indonesia, dan dan mudah-mudahan film ini bisa menginspirasi dan menjadi benchmark baru di film horor Indonesia. Amin. Amin. Sudah cukup ya? Oke. Iya. Saya ke Mas. Iya. Pasti tentunya hari ini adalah hari yang sangat-sangat spesial buat saya. Karena di hari ulang tahun saya ternyata justru saya kaget ternyata Kodrat itu di tanggal 19 juga. Pas ulang tahun nih kan. But it's a good thing. Ya. Berarti semoga doa saya untuk Kodrat juga bisa Amin. dikabulkan. Amin. Amin. Dan walaupun saya hari ini juga tegang melihat hasilnya bagaimana, tapi yang pasti seperti yang tadi kita sudah bicarakan sama Pak Charles juga, sesuai dengan tema cerita dari Kodrat, kita harus ikhlas sama hasilnya. Harus Amin. ikhlas. Tepuk tangan dulu dong. Kemudian untuk Marsha, apakah pakai pemeran pengganti atau latihan sendiri untuk semua adegan laganya? Gimana beradegan? Kalau adegan mesra nggak perlu tanya lah, gimana sama Vino? Nggak perlu. Nah, gimana kalian membangun chemistry untuk adegan-adegan laga yang intens di film ini? Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih atas sambutannya. Terus terang mendapat reaksi seperti ini melegakan hati sih, karena saya di antara banyak teman-teman dan kru pemain sangat deg-degan sebetulnya menjelang rilis, karena memang film horor itu kan sekarang lagi sangat banyak dan baik-baik juga
film Indonesia juga sekarang hasilnya semakin baik, sehingga pada saat Kodrat itu hadir, kita kepengen jadi salah satu yang juga baik. Nah, jadi tantangan itu sebetulnya datang dari keinginan untuk mewujudkan cita-cita di awal untuk menjadi sesuatu yang baik di industri yang sudah semakin baik. Padahal kalau secara kondisi pada saat Kodrat masuk ke produksi, penulisan sih belum ya, tapi pas masuk produksi kondisi justru COVID. Jadi di saat itu justru segala sesuatu naik, jadi mahal, produksi sangat susah, peraturan kesehatan juga semakin mahal dan ribet gitu, ketat. Jadi tantangannya sebetulnya sangat challenging buat kami, terutama saya. Tetapi ternyata dalam melewatinya, saya ketemu banyak sekali teman-teman dari kru dan karyawan yang membantu saya melewati ini, sehingga akhirnya langkahnya jadi jauh lebih ringan. Begitu banyak teman-teman kru yang bahkan merevisi hasil kerja tanpa diminta, cuman karena mereka juga merasa ini film yang bisa baik dan mereka kepengen memberikan yang lebih baik. Pemain anak-anak Keanu, Jason itu dalam hati saya kan, saya sama Mas Imron bilang, kita gimana ngajarin anak kecil kerasukan ya, gitu loh. Ini sesuatu yang baik apa enggak gitu loh. Kemudian kita anak kecil kok kita ajarin kerasukan, tapi memang karena ceritanya ada unsur ayah dan anak, bapak dan anak, hal ini menjadi sesuatu yang mandatori. Boleh percaya, boleh tidak. Dalam hal kondisi kemasukan itu, anak-anak ini mendapat bimbingan dari tim acting coach-nya Yayu Unru, juga dibantu Ustadz Isman sebagai salah satu supervisi hal-hal keagamaan. Tetapi pada saat begitu di set, mereka kayak ini menggila sendiri dengan berbagai macam ekspresi yang luar biasa. Yang waktu lagi reading, bahkan waktu lagi casting, kita minta mereka tuh boleh nggak marahnya lebih naik lagi sedikit. Itu didorong nggak naik-naik. Tapi begitu nyampe di lokasi itu, mereka kemudian keluar dengan begitu banyak ekspresi yang luar biasa. Marsha dan Vino pun melakukan banyak hal tanpa peran pengganti. Itu juga satu hal yang memang saya sangat apresiasi, karena lecet sudah pasti, capeknya saya udah nggak bisa menghilangkan itu. Dan kemudian malamnya kan pada saat syuting itu kan kita ini ya bubbling. Itu apa yang terjadi di malam pada saat tidur di kamar saya nggak ngerti itu. Tapi puji Tuhan sampai hari ini mereka baik, dan semoga itu menjadi kebaikan di filmnya, karena apa yang ada di film ditinggalkan di film, biarkan itu hanya ada di film. Tetapi banyak kemarin ada teman-teman yang juga bertanya, yang main kenapa harus Vino dan Marsha? Coba deh bayangkan sekarang teman-teman, itu ending, kalau yang main bukan suami istri, saya rasa adegan itu walaupun kami desain dengan koreografi yang sedemikian rupa, nggak akan tuh seintens itu. Bagaimana Marsha bisa sampai naik ke atas bahu, pundak itu dilempar kanan kiri, diputar kanan kiri, itu kan dia perlu pegang ya, kaki perlu naik kemana-mana. Jadi memang Kodrat adalah sesuatu yang dimudahkan buat saya karena ketemu begitu banyak teman, kru, pemain, cast, produser. Mudah-mudahan ketemu teman-teman media yang juga suka filmnya, dan satu hari lagi, sebentar lagi mudah-mudahan ketemu penontonnya yang juga mengamini dan menyukai filmnya. Amin. Semoga jalannya mulus. Stand double disiapkan karena memang ada beberapa yang membahayakan, memang kita tidak diperbolehkan ya, karena memang di produksi ini memang yang membuat kita nyaman juga karena safety sangat diutamakan. Tapi saya bisa bilang saya cukup bangga dengan diri saya sendiri untuk beberapa koreografi yang diberikan saya bisa lakukan sendiri ternyata. Tepuk tangan dong. Dan senang sekali. Walaupun vertigo ya, Ca. Vertigo ya, Ca. Iya, walaupun itu tandanya saya melawan vertigo kan. Vertigo kan. Jadi ya, alhamdulillah. Apalagi pertanyaan tadi Bu? Chemistry-nya. Chemistry-nya. Kalau chemistry kan orang-orang selalu menilai kayak chemistry itu harus selalu yang pasangan suami istri, chemistry harus bagus, pacaran. Tapi di film ini membuktikan bahwa antara Jim dan Ustadz juga harus punya chemistry. Setuju Mas, setuju ya. Saya tidak sepasi itu gitu. Jadi tajwidnya, semua yang berhubungan dengan
dengan bacaannya saya dilatih lagi sama Ustadz Isman bukan ada di sini juga. Dia yang Ustadz Rukiah juga yang paham detail soal itu Ustadz Ismail teman-teman semua. Oh iya. Salah satu Ustadz Rukiah yang selalu mendampingi kami selama syuting. Dia yang mendampingi saya setiap adegan apapun yang berhubungan dengan bacaan ayat ataupun dengan rukiah selalu didampingi dari mulai syuting maupun ketika latihan. Kalau soal laku dan laku saya rasa itu rezeki dari Tuhan. Semua di film ini dari Rapi Film, Magma, Editions pasti sudah punya ramuan tertentu untuk untuk membuat promosi film ini yang sebagus mungkin. Dan kalau soal masalah terlalu banyak ayat atau enggaknya, saya rasa tidak masalah ya, karena memang orang kita juga film ini juga bukan ditujukan untuk satu agama kok. Kalau kita lihat dari dialog-dialognya, bacaan-bacaan ayat itu justru bacaan ayat-ayat yang sebenarnya di agama manapun itu ada gitu. Dan penonton kita sudah sangat toleran untuk hal-hal seperti itu gitu. Justru saya akan merasa aneh gitu ketika mau nonton film aja harus dibayang-bayangi oleh soal agama gitu. Menurut saya kita udah tidak zamannya lagi di situ gitu. Kita menonton film-film exorcism di luar dengan ayat-ayat Injil, kitab suci, saya nonton kok, saya orang Islam. Karena buat saya bukan gitu poinnya. Film adalah sebuah hiburan. Kalaupun ini bisa mendapat sebuah tuntunan dari film itu nilai plus dari film ini. Dan mudah-mudahan film Kodrat bisa diterima oleh semua kalangan. Tidak mengkotak-kotakan soal agama, karena memang film ini dibawa, kita kerjasama di film ini juga, maksudnya filmmaker yang ada di film ini pun juga bukan hanya orang Islam gitu. Jadi semua dari agama manapun membuat film ini khusus tujuannya untuk membuat sebuah film yang baik, memajukan film Indonesia, dan ya semoga film yang laku. Amin. Amin. Setuju banget sama Mas Vino, luar biasa. Kita ke Mbak Marsha. Ya. Ya tadi Mas Arul aku agak bilang pertanyaannya bagaimana membangun rasanya maksudnya. Bagaimana membangun rasanya? Kayaknya rasa itu memang kalau buat saya Kodrat itu tuh sangat drama gitu. Jadi sisi horornya ketika baca skripnya itu kayak kedua buat saya itu pertamanya adalah tentang dramanya, dan bagaimana rasa itu muncul mungkin memang udah terbentuk dari awal ketika kita mulai membedah skrip, bagaimana Yasmin ini latar belakang kehidupannya dengan 2 orang anak, dengan kehidupan yang berat yang mungkin bisa dilihat sangat membuat frustasi seorang ibu ya, dalam keadaan dunia yang sangat menyeramkan gitu, harus tetap tegar untuk bisa menjaga kedua anaknya, dan tentunya semua ibu nggak akan ingin ada hal buruk yang terjadi pada anak-anaknya. Kayaknya sih hanya bertolak dari itu sih rasa yang saya kembangkan. Baik. Amin. Sebenarnya Rapi juga masuk sini, memang saya pengen banget ikut di Kodrat, dan Charles juga ajak saya, nggak ada karena nama besar atau apa, enggak lah, kita semua satu level, dan saya rasa filmnya akan berbicara sendiri, jadi secara hype juga sudah cukup besar, dan pasti saya akan usahakan semaksimal mungkin saya dapat semaksimal layar, jadi dari semua termasuk yang independen ya. Dan mudah-mudahan bisa lebih dari 300 lah. Amin. Nggak janji Pak. Akan memerankan Aziza sudah ada dalam bayangan kami, tapi belum bisa disampaikan sekarang. Bahwa dia harus kemudian juga memerankan perannya dengan baik, tentu ya, karena tiap film pasti karakternya harus tepat pemainnya, karena kalau enggak pasti apa yang dicapai itu pasti tidak maksimal. Tetapi kembali lagi saya mau bilang, penyatuan Marsha dan Vino di Kodrat yang pertama, dan mereka kemudian bermain dalam 2 kondisi yang ada momen di mana mereka bersama, tapi ada juga kondisi di mana mereka kemudian bertarung. Ini one of a kind sih, dan sesuatu yang sangat unik yang belum tentu bisa terjadi di kesempatan lain. Jadi terima kasih lagi-lagi buat kalian berdua yang sudah mengizinkan kami untuk kemudian hari ini mempersembahkan Kodrat dengan apa yang ditonton teman-teman. Semoga hasilnya lagi-lagi bisa diterima dengan baik, karena kelanjutan kita ke depan ya bergantung dari hasil kita di hari ini. Jika hari ini kita
mendapat sambutan, saat kemudian penontonnya baik, mudah-mudahan akan ada kelanjutannya. Amin. Gitu. Tapi semuanya mulai dari hari ini. Belum bisa bilang terlalu jauh, hanya bisa berdoa dan berharap. Lihat, pada saat kemudian Aswala juga kembali berusaha menghentikan langkah Kuadrat saat dia mau dapat remisi keluar dari penjara, dia tidak melawan tuh. Dia baru melawan saat kemudian Aswalanya keluar dan mengatakan, kan sudah kukatakan padamu, aku akan membuat kau sengsara. Baru dia marah kan. Sebelumnya dia mau mati pun bahkan dia tidak peduli lagi, karena memang kegagalan itu sangat memukul dirinya. Nah, itu memang pada saat penulisan, teman-teman penulis bersama kita-kita yang ada di tim kreatif itu cukup percaya bahwa penonton kita sudah cukup cerdas untuk kemudian bisa menangkap itu dari dialog-dialog yang kalau ditonton itu urutannya akan terlihat kok ada gitu. Hanya saja memang kan juga sekarang kita harus memperhatikan penonton yang memang mau pacing lebih cepat, film tidak terlalu panjang, premis tidak terlalu panjang gitu, sehingga kenikmatan menonton kan jadi salah satu hal yang sekarang sangat menjadi perhatian penonton di Indonesia dan dunia. Jadi itu memang pilihan yang kami ambil. Semoga pilihannya tidak salah. Semoga apa yang tadi mungkin kurang jelas tidak terlalu mengganggu dan buat penonton lain bisa tertangkap. Itu sih Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Film ini adalah film baik yang harus dipromosikan. Jangan lupa untuk kabari teman, saudara, sepupu dan semuanya. Ustaz Jafar. Boleh kita foto? Boleh lebih merapat lagi posisinya? Baik. Tengah lagi dong, tengah lagi. Boleh ke tengah lagi, boleh kita ke tengah sekali lagi ya.